Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sosok Xiaoyan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiaoyan sangat cepat. Saat ini, Xiaoyan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang selama hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Aura megah yang merasuki tubuhnya dengan cepat menyebar dengan cepat, muncul seperti spons yang kehilangan air. Waktunya habis. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawahnya dengan reruntuhan batu aneh. Kekuatan yang kamu tampilkan kali ini terlalu ganas. Ini telah menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh kamu. Kamu harus cepat sembuh. Jika tidak, sequelae mungkin tertinggal. Selain itu, kamu harus menggunakan kekuatan spiritual aku sesedikit mungkin, kecuali itu adalah saat yang kritis. Selama beberapa hari ini, aku telah menemukan bahwa setiap kali kamu menggunakan kekuatan spiritual aku, sisa roh aku tersisa di dalam tubuh kamu. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini ada, kemungkinan mereka akan menyebabkan tubuh kamu membentuk perlawanan terhadap jiwa kamu. Pada saat itu, jiwa kamu tidak akan bisa menyatu sempurna dengan tubuh fisik kamu dan akan sangat terlambat bagi kamu untuk menangis. Suara Tianhuo Zhenze yang agak serius dipancarkan setelah Xiaoyan mendarat di tanah. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar ini. Dia juga secara samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yao Lao saat itu. Meskipun Xiaoyan tidak yakin apa yang terjadi, dia masih mengangguk. Tianhuo Zhenze tidak akan menyakitinya. Karena yang terakhir telah mengatakan ini, itu tentu saja bukan kata-kata alarmis. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar sequela. Aku harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas sementara diam-diam berbicara dalam hatinya. Xiaoyan mengingat hal ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding gunung yang curam di samping puncak gunung. Dia mengayunkan penggarisnya yang berat. Potongan-potongan batu terbang seperti potongan kacang yang dipotong. Akhirnya, ia membuat gua kecil yang memungkinkan seseorang untuk tinggal. Saat ini, yang paling penting adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah mengirim pavilion petir angin yang hinggap kali ini, tapi sepertinya mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun, Xiaoyan juga tidak takut pada mereka. Dataran tengah sangat besar. Hanya wilayah utara ini yang sudah luas dan tak ada habisnya. Bahkan jika pavilion petir angin dianggap sebagai kekuatan besar, itu bukan seolah-olah tidak ada faksi yang bisa bertarung dengannya di wilayah utara ini. Setelah Xiaoyan meninggalkan wilayah di mana kekuatannya terkonsentrasi, mereka secara alami tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Itu mungkin sekali cukup ketika datang ke sesuatu seperti menggunakan klan Han untuk mengancamnya. Orang lain tahu bahwa Xiaoyan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Han. Itu mungkin bahwa pavilion petir angin tidak akan terlalu bodoh untuk menarik trik yang sama untuk kedua kalinya. Lagi pula,
Jika mereka melakukannya untuk kedua kalinya, mereka tidak hanya akan dipermalukan, tetapi klan Han kemungkinan akan benar-benar menjadi gila. Bahkan kelinci yang cemas tahu bagaimana menggigit seseorang, apalagi klan Han yang memiliki wajah di kota Tianbei. Tubuh Xiaoyan bergerak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia memasuki gua dan dengan cepat duduk. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, memasukkannya ke mulutnya, dan membentuk segel latihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan-lahan turun ke keadaan penyembuhan. Penyembuhan Xiaoyan mengambil total 3 hari kali ini. Selama 3 hari ini, dia mencari di seluruh tubuhnya dan benar-benar merasakan jejak spiritual sisa yang sangat lemah. Keberadaan dari sisa-sisa aura ini begitu pucat sehingga mereka dapat diabaikan. Namun, mereka mampu menggali jauh ke dalam tubuh seseorang. Untungnya, hanya ada beberapa aura spiritual yang tersisa. Jika tidak, efeknya akan sangat serius. Memang, ini benar-benar merepotkan. Xiaoyan juga tertawa pahit dan menghela nafas setelah menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Apalagi, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan Douqi atau bahkan api surgawi dalam upaya untuk menghapusnya, senyum pahitnya menjadi lebih padat. Untungnya, Xiaoyan telah menemukan hal ini sejak awal. Jika tidak, jika ada jejak spiritual yang berkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh yang telah dilahirkannya dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tianhuo Xunzi. Meskipun hanya ada sedikit dari jejak spiritual ini, itu masih merupakan sumber masalah. Mengingat karakter Xiaoyan, dia secara alami tidak dapat bertahan keberadaan eksistensi merepotkan semacam ini yang tersisa tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Xiaoyan terus menutup matanya saat dia tetap di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Douqi kuat berdesir di jari-jarinya ketika dia mengangkat tangannya. 9 bintang Do Huang memang jauh lebih kuat daripada bintang 7. Jejak spiritual yang tersisa ini mungkin merepotkan, tetapi itu tidak mustahil untuk dihapus. Aku ingat bahwa sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menyingkirkan mereka. Xiaoyan membuka matanya saat dia dengan lembut bergumam. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan hitam gelap yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan spiritualnya memasukinya. Di dalamnya ada banyak formula obat yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Ini adalah harta yang ditinggalkan Yao Lao kepada Xiaoyan. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada api tulang dingin. Jika formula obat ini tidak ada, perjalanan alkimia Xiaoyan pasti akan jauh lebih lambat. Dari ini, orang bisa tahu betapa pentingnya itu. Xiaoyan mencari selama hampir 1 jam. Akhirnya, dia, yang tubuhnya benar-benar diam, membuka matanya dengan tiba-tiba. Sukacita terungkap di dalam matanya. Dengan ayunan tangannya, sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 tingkat puncak. Ia mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu juga memiliki efek dari kekuatan spiritual seseorang yang bergizi. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabungan jiwa api es, benih teratai roh air. Kekuatan spiritual Xiaoyan memasuki gulungan dan mencantumkan semua informasi dalam formula obat ke dalam pikirannya. Pada saat dia mendapat efek dari pil pembersihan jiwa, senyum di wajahnya sudah menjadi jauh lebih padat. Puncak level 6 tier. Ini adalah tingkat yang tinggi. Namun, aku harus bisa memperbaikinya. Bahan-bahan obat mungkin sedikit tidak lazim dan langka,
tetapi aku mungkin bisa menghubungi mereka jika aku menanyakan sedikit. Jejak-jejak spiritual yang tersisa di tubuh aku mengalami banyak kesulitan. Masih ada waktu yang cukup. Xiao Yan dengan hati-hati membaca rumus obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya. Gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Dalam sekejap, mereka memiliki perasaan misterius. Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan keempat tetua dari Wind Lightning Northern Pavilion. Kemungkinan ketiga ini seharusnya menjadi bagian lain dari 3000 petir ilusi tubuh. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu. Boneka itu langsung menangkap mereka dan membukanya seperti yang diperintahkan. Blar, blar, blar. Seperti yang telah diantisipasi Xiao Yan, bagian dalam gulungan itu menyembunyikan kekuatan yang dahsyat. Melihat boneka setan bumi, yang telah dikirim terbang sampai membentuk penyok setinggi 10 kaki di dinding, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Orang-orang dari pavilion petir angin ini semuanya sangat berbahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawah ini adalah kolam cahaya yang diisi dengan busur listrik. Xiao Yan dengan akrab menghapus halilintar yang diciptakan dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat semua kata-kata ini dalam pikirannya. Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh keempat. Sekitar setengah jam atau lebih kemudian, kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan menarik diri dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Setelah mengatur mereka selama 10 menit, Xiao Yan sekali lagi membuka matanya. Alisnya langsung merajut bersama. 4 kata-kata petir itu sepertinya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan mengalami kesulitan mendapatkan metode pelatihan yang disebut dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah mendapatkan peti harta karun, tetapi tidak memiliki kunci untuk itu. Kunci. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Betul. Dia memang tidak memiliki kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak menyadari apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari pavilion petir angin, yang memenuhi syarat untuk berlatih, yang menyadarinya. Namun, sudah jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia semacam itu. Benda sialan ini. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya dan secara tidak sengaja mengutuk. Setelah menghabiskan banyak upaya, ia berakhir dengan keterampilan tingkat tinggi kelas D yang ia hanya bisa lihat tetapi tidak berlatih. Ini menyebabkan jantungnya gatal. Itu benar-benar menyiksa. Benda rusak ini sangat merepotkan. Setelah aku yang lama mendapatkan api 3000, aku akan menyerang pavilion petir angin dan membuatmu menyerahkan metode pelatihan. Xiao Yan mengutuk kesal saat dia mengembalikan gulungan itu ke cincin penyimpanannya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya.
Aku hanya dapat menempatkan hal ini untuk sementara waktu. Sekarang aku telah menyinggung paviliun petir angin, sepertinya aku hanya bisa memilih bersembunyi dulu. Aku harus mencari kota dengan wormhole dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara sangat besar. Bahkan paviliun petir angin tidak akan dapat melakukan intervensi. Begitu aku telah meninggalkan area pengaruh paviliun petir angin, aku akan segera menemukan bahan-bahan untuk membantu Tian Guo Zunze memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, aku juga harus memikirkan cara untuk cepat menerobos kelas Dou Huang dan maju ke kelas Dou Song. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum pertemuan pil dimulai. Xiao Yan berdiri, mengembalikan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kota transformasi tulang, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu nyaris di luar pengaruh paviliun cahaya angin. Kota ini dikendalikan oleh sebuah faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Transformasi Tulang. Apalagi, Gerbang Transformasi Tulang ini melakukan hal-hal dengan cara moderat. Meskipun akan menempati bagian singa, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu, selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini. Hampir tidak ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala gerbang transformasi tulang mempraktekkan metode ki hubungan air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi akan tanpa sadar memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. Jika seseorang diserang oleh kekuatan ini, tulang seseorang bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, gerbang transformasi tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke gunung-gunung yang dalam dan hutan yang tersembunyi ketika dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah paviliun cahaya angin. Selain itu, ia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalan. Terbang secara acak bukanlah solusi. Oleh karena itu, ia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Dengan demikian, dia tidak akan berakhir terbang seperti lalat tanpa arah. Selain itu, ia perlu mencari bahan-bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil pembersihan jiwa serta untuk menanyakan tentang beberapa informasi. Bagian dalam kota transformasi tulang terutama dihias dengan warna putih pucat. Dalam sekejap, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan sedikit kedinginan di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, keaktifan kota itu tidak berkurang sebagai akibat dari kedinginan. Suara bising yang melesat ke langit bisa terdengar jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah bepergian dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap barang yang terlalu langka. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak usaha sebelum menemukan toko peta, yang disebut pengadilan peta. Dia masuk, melihat banyak peta menumpuk di dalam dan merasa sedikit linglung. Ketika ia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya, ia memperoleh fragmen peta kedua dari pemurnian api iblis dari toko peta. Pemurnian api teratai iblis telah disebut pembersihan api teratai iblis di awal cerita. Xiao Yan tak berdaya menghela nafas ketika dia memikirkan pemurnian api teratai iblis.
Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia belum cukup beruntung untuk kebetulan pada fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Api teratai iblis pemurnian menduduki peringkat ketiga pada peringkat api surga. Bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat bentuknya. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, kekuatannya akan melambung seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di dalam hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tetapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kelihayan yang harus dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya. Kekuatan pria tua ini baru saja mencapai kelas Dousi. Sepertinya bakat pelatihannya benar-benar tidak penting. Saudara muda ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan masuk. Beri aku peta paling tepat dari wilayah utara yang kamu miliki. Xiao Yan mengangguk dan membuat permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dengan sedikit kecewa. Dia dengan bodohnya berharap bahwa masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hihihi, saudara muda, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko aku, dan itu bernilai 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat menarik gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara dengan senyum. 30.000 koin emas, Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika keinginan untuk merobek seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa itu memang agak licin, Xiao Yan menemukan dia terlalu malas untuk berdebat dengan pria tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang diperlukan, berbalik, dan mulai pergi. Keke, adik laki-laki, tolong tunggu. Orang tua itu tiba-tiba menangis ketika dia melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. Hihi. Adik laki-laki benar-benar terlihat asing. Kamu tidak boleh menjadi orang dari kota transformasi tulang, bukan? Apakah kamu juga di sini karena kolam darah surgawi di pegunungan mata surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan mata surga, kolam darah surgawi. Kedua nama ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tetapi karena dia sudah mendengar istilah-istilah ini lebih dari selusin kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak menyadari misteri yang mereka rujuk. Orang tua itu juga kaget ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang pegunungan mata surga dan kolam darah gunung surgawi? Aku baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu, aku tidak akrab dengan segala sesuatu di sini. Bisakah bos memberitahu aku tentang itu? Xiao Yan secara acak melemparkan sekantung koin emas. Mereka mendarat di meja ketika dia bertanya dengan minat tertentu. Dia cukup tertarik dengan pegunungan mata surga karena itu adalah topik yang banyak orang bicarakan. Kolam darah gunung surgawi di pegunungan mata surga sangat terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun sebuah gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang berakhir, Heaven Mountain Lake di dalam gunung berapi dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu, kolam darah surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah itu benar-benar menghilang. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius.
Apa gunanya kolam darah? Tanya Xiao Yan. Dikabarkan dapat membantu beberapa pakar di puncak kelas Do Huang untuk melakukan terobosan ke kelas Do Zong. Selain itu, bahkan jika seorang ahli Zongdo masuk ke kolam, ia akan mencuci dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang untuk meningkat. Bagaimanapun, efek dari kolam darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, pegunungan mata surga mengisi dengan sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Apalagi, bulan depan adalah kebetulan saat ketika 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke gunung mata surga baru-baru ini. Hihi. Namun, pegunungan mata surga sangat luas. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup oleh kabut sepanjang tahun. Oleh karena itu, jika saudara muda ingin pergi ke sana, kamu dapat membeli peta pegunungan mata surga dari aku yang lama. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, kamu akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niatnya yang licik. Xiao Yan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan petanya dari pegunungan mata surga. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah surgawi gunung sangat menggoda. Tidak heran itu dapat menyebabkan semua orang di kota untuk membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan secara kebetulan adalah bintang 9 Do Huang. Dia tidak jauh dari kelas Do Zong. Namun, jika dia bergantung pada pelatihan normal, itu pasti membutuhkan waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari 1 tahun tersisa sampai pil temu, dia masih perlu untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yao Lao katakan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah pil tumbuh darah tulang, 2 adalah darah esensi dari peringkat 7 Magical Beast, dan 3 adalah kerangka elit Do Zong. Dengan kekuatan Xiao yang saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil tumbuh tulang darah adalah pil obat yang termasuk ke puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan penyulingan obat Xiao yang saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Do Zong, tingkat keberhasilannya mungkin akan terlalu rendah. Adik laki-laki, aku yang lama melakukan ini demi kebaikan kamu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi bisa, paling-paling, digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika kamu tiba di kolam darah surgawi setelah 10 orang, kamu hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat Xiao yang tidak menyatakan niatnya. Oh, Xiao yang juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini benar-benar terjadi, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah surgawi gunung misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik dengannya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin benar-benar harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu segera bersukacita ketika dia melihat Xiao yang menganggukkan kepalanya. Dia dengan gembira mengambil peta dan bergumam di hatinya sambil tersenyum. Aku telah merobek orang kaya lainnya. Sudah berapa hari ini? Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan dengan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya,
situasi mengenai kolam darah surgawi itu jauh lebih berharga daripada uang. Xiaoyan secara acak membayar koin emas dan menyimpan peta ke dalam storage link miliknya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari toko di depan mata lelaki tua itu yang sedang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiaoyan melakukan perjalanan mengelilingi beberapa toko obat. Itu bukan yang sia-sia. Paling tidak, dia telah berhasil mendapatkan benih teratai roh-roh yang dia butuhkan untuk menyaring pil pembersihan jiwa. Meskipun itu cukup mahal, secara alami tidak ada yang lengah untuk seseorang seperti Xiaoyan, yang sedang terburu-buru untuk menghapus sisa jejak spiritual di tubuhnya. Setelah berkeliling sekali di kota transformasi tulang dan bertanya tentang informasi lebih lanjut, Xiaoyan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah surgawi. Orang tua itu belum membohonginya. Sebulan kemudian, kolam darah surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara bergegas ke pegunungan mata surga. Xiaoyan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Aku akan bergerak dan menuju ke pegunungan mata surga besok setelah beristirahat untuk malam di sini. Jika aku bisa menjadi 10 orang pertama yang masuk ke kolam darah gunung surgawi, ada kemungkinan itu bisa membantu aku menembus kelas Douzong. Hati Xiaoyan menjadi panas ketika dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah-tengah benua Doki. Masalah misterius semacam itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Xiaoyan alami tidak berniat untuk menyerah. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.